Bapak saya hire di sini, ya saya rekrut di sini, saya masukin bootcamp 3 bulan jadi Pak. Aman Pak, bisa mereka. Tapi kalau ngomongin attitude itu kan sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi watak. Iya, Gak karakter bisa, mereka sendiri. Karakter mereka sendiri gak bisa instan. Iya. Harus artinya model pembelajaran sekarang itu adalah sebenarnya lebih banyak yang aktif harusnya siswa. Jadi di kelas itu sebenarnya sebagai sarana buat diskusi saja. Bukan lagi kayak dulu zaman Bapak. Nah, kalau nggak ada guru itu, waduh udah kayak mati. Manfaatan AI itu bukan untuk mencari jawaban soal atau mengerjakan tugas dari guru atau sekolah. Bukan. Kalau itu yang dilakukan, kita nggak akan pandai-pandai. Ya, kita akan Halo Tunas Media, selamat datang kembali di TM Talk, podcast resminya OSIS SMK Tunas Media. Tempat kita berbagi cerita, menyuarakan inspirasi, dan tentunya bertumbuh bersama karena di sini dari Tunas tumbuh menjadi karya hebat. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lailana Aulia sebagai host di episode kedua kali ini. Di episode pertama kita sudah ngobrol bareng kepala sekolah tercinta nih teman-teman. Nah kali ini kita masih di jajaran pimpinan sekolah tapi dengan sudut pandang yang berbeda nih teman-teman. Kita akan ngobrol santai tapi penuh insight yang bareng sosok berperan besar dalam sistem pembelajaran, kurikulum, dan masa depan akademik sekolah kita. Sudah hadir bersama kita Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Asep Lukman AHMkom. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Asep, kawan. Halo Pak, selamat datang di TM Talk Pak. Terima kasih, Laila. Selamat pagi. Ya. Sudah kabarnya baik kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Laila sehat ya? Sehat. Oke Pak, kita langsung aja kali ya ke obrolan inti ya Pak? Siap. Oke. Boleh Pak nih kenalan dulu sejak kapan bergabung di SMK Tunas Media dan kenapa Bapak tertarik di dunia pendidikan? Ya, sebelumnya terima kasih ya Laila sudah diundang di podcast TM Talk episode kedua ini ya. Iya betul. Ya, alhamdulillah kemarin episode pertama dengan Bapak Paswala ya. Banyak insight yang kita bisa dapatkan di episode pertama. Tadi terkait pertanyaan kapan bergabung dengan SMK Tunas Media. Saya bergabung di tahun 2014. Kebetulan 2014 itu adalah di mana tahun pertama SMK Tunas Media berdiri, gitu ya. Jadi kami langsung buka di awal tahun ajaran baru 2014 itu langsung buka 3 jurusan, ya 3 program kalian. Diantaranya ada multimedia, ada RPL dan juga ada dulu namanya otomatisasi tata kelola perkantoran, ya gitu. Nah, 3 jurusan kita langsung buka sekaligus gitu. Nah, terkait di bidang pendidikan ini sebenarnya saya masuk ke dunia pendidikan itu mulai dari tahun 2004 sudah mulai ngajar. Pengalaman ngajarnya ya. 2004 sudah mulai ngajar tapi belum masih label jadi guru sebenarnya. Dulu tuh awal mulanya karena kami dulu di perusahaan IT ya swasta di Bandung. Kemudian kita punya klien sekolah ya, salah satu SMK negeri yang kebetulan punya jurusan IT juga, dan kebetulan dari pihak sekolah minta narasumber atau instruktur untuk melatih anak-anak di sekolahnya gitu. Nah, kami diminta oleh atasan untuk terjun semuanya mengajar anak-anak SMK di waktu itu. Nah, dari situ ternyata kok ada sedikit rasa, ini kok kayaknya nyaman juga ya gitu, ngajar di sekolah tuh ya, ngajar sama anak-anak terus. Nah, sehingga lambat laun perasaan nyaman, kemudian muncullah chemistry untuk kayaknya boleh juga nih kalau mau bergelut di bidang pendidikan nih buat ngajar gitu. Karena ada kepuasan tersendiri Laila ketika kita ngasih materi ke orang lain, terus mereka senang dengan materi yang kita kasih dan merasa excited dengan materi yang kita kasih gitu ya. Itu satu kebanggaan tersendiri. Nah, makanya hingga akhirnya lanjut karir saya sampai ke SMK Tunas Media, mengabdi di sini dari awal tahun berdiri sekolah ini. Begitu singkatnya. Oke. Menurut Bapak nih Pak, bisa nggak nih skill apa yang paling penting dimiliki siswa SMK saat ini? Skill ya, tentunya kalau skill itu kan sesuai dengan konsentrasi kalian masing-masing ya. Betul. Sesuai kejuruannya Pak. Betul, DKV sesuai dengan bidang DKV kan macam-macam tuh ya. Di bidang DKV ada ilustrasi, ada fotografi, videografi, animasi dan sebagainya. Begitupun RPL, ada programming dan sebagainya. Nah, juga perkantoran. Nah,
Tapi sebenarnya kalau boleh saya sharing di sini, hasil kami monitoring di lapangan, Laila, ketika anak PKL, ini kan anak-anak lagi PKL kelas 11 ya. Oh iya betul. Tahu kan Laila ya? Iya, ya. Nah, saya keliling tuh monitoring bersama beberapa sekolah. Itu dari tahun ke tahun tetap kayaknya pesannya masih sama, tidak ada yang berubah. Pesan mereka, Pak, tolong tidak hanya skill ataupun knowledge yang dibekali oleh anak-anak kita. Kalau pengen lulusan Tunas Media bagus dan diterima oleh industri, yang paling nomor satu adalah attitude katanya. Oke. Jadi ya, betul skill itu nomor dua. Yang pertama itu ada attitude. Ya, jadi attitude itu di nomor satu kan di industri. Kenapa? Mereka punya dalih gini, Laila. Pak, kalau untuk skill, knowledge itu anak bapak saya hire di sini, ya saya rekrut di sini, saya masukin bootcamp 3 bulan jadi Pak, aman Pak, bisa mereka. Tapi kalau ngomongin attitude itu kan sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi watak. Iya, karakter mereka sendiri. Karakter mereka sendiri nggak bisa instan, harus betul. ada yang namanya pembiasaan. Nah maka menurut mereka 3 tahun digembleng di Tunas Media dari kelas 10 sampai kelas 12 harusnya sih karakternya. Kalau memang kita punya program pembinaan karakter yang bagus, lulus dari sini tuh tidak hanya jago IT-nya atau DKV-nya atau perkantorannya, tapi mereka juga punya akhlak yang baik, punya attitude yang baik, sehingga bekerja itu nggak sembrono. Di dunia kerja itu mereka punya punya sesuatu yang bisa menjadikan rules, ya, menjadi batasan buat mereka. Mana yang nggak boleh dilakukan, mana yang boleh dilakukan. Nah, gitu ya, kan kita tahu sendiri dengan berkembangnya atau maraknya pengaruh sosial media terkait masalah attitude ya, banyak fenomena terjadi terkait betul. Siswa ya, di mana siswa kok berani sampai membentak guru, melawan sama guru, bahkan banyak yang lebih besar dari hal itu ya, dan itu menjadi miris ya buat kita semua gitu ya di insan pendidikan ya. Nah ini jangan sampai terjadi ya, nauzubillah jangan sampai lulusan Tunas Media ya, insya Allah selain jago IT, selain jago DKV, selain jago perkantoran, tapi dia juga menjadi lulusan yang punya akhlak yang baik, ya, memiliki akhlakul karimah, ya, gitu. Berarti attitude itu lebih penting ya Pak ya? Lebih penting, betul. Ini industri langsung yang bicara, ya, bukan saya loh. Saya hanya melanjutkan apa pesan dari atau amanah dari perusahaan. Boleh nggak nih Pak? Sekarang kan dunia cepat banget berubah ya Pak ya, apalagi teknologi. Nah contohnya AI. Menurut Bapak bagaimana cara sekolah menyikapi AI tersebut, hal tersebut? Nah menarik nih, pertanyaan bagus. Ini pas momen di podcast ini ya, saya juga pengen curhat juga nih. Ya, karena ini curhat apa tuh Pak? Iya, karena ini kan sudah menjadi rahasia umum ya. Teknologi AI ini sudah bisa diserap, sudah bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Ya, termasuk siswa-siswi, apalagi anak Tunas Media, wah jago, keren ya gitu. Nah, hanya yang perlu Bapak luruskan di sini untuk khususnya buat siswa Tunas Media, umumnya buat semua siswa yang ada di luar sana gitu ya, bahwa pemanfaatan AI itu bukan untuk mencari jawaban soal atau mengerjakan tugas dari guru atau sekolah. Bukan. Kalau itu yang dilakukan, kita nggak akan pandai-pandai. Ya, kita kan selamanya bodoh, ya, benar nggak? Betul. Ya, jadi yang benar itu gini, misal contoh, Laila kan anak di kafe, ya, kalau mau memanfaatkan AI itu, misal gini, contoh kamu dapat tugas bikin apa, desain poster atau desain logo atau apa gitu ya, AI itu digunakan untuk diskusi masalah konsepnya. Nah, misal kamu mentok nggak punya konsep tuh bisa tuh brainstormingnya, literasinya bisa melalui AI itu, cari diskusi gimana gitu ya. Nah, ataupun anak RPL pemrograman, ketika dia bikin coding ada bug, error misalkan, nah itu bisa tuh dipakai AI sebagai tadi problem solving. Apa ya salahnya di mana nih? Nanti AI akan ngasih rekomendasi, ini loh salahnya di sini, lalu yang benar seperti ini. Nah gitu, jadi bukan ngedevelop web atau aplikasi pakai AI. Bukan jiplak ya Pak ya? Bukan kalau gitu nggak itu bukan dari ini sendiri ya Pak ya, dari bisa apalagi masih dasar ya, kelas 10 ya gitu. Karena di industri pun begitu sama. Jadi AI itu hanya digunakan terus kalau untuk apa, problem solving ya gitu. Seperti itu ya, Lela. Menurut Bapak nih, kalau ada siswa yang merasa tertinggal pelajaran nih, apa sih yang sebaiknya mereka lakukan? Kalau tertinggal pelajaran sebenarnya kan hari gini ya sudah eranya digital kan, Lela ya. Maksud Bapak gini,
guru sebelum masuk kelas aja, kalau kita sudah tahu, oh ini minggu depan materinya Bapak Ibu guru ini bakal ngajarin tentang materi A gitu ya. Sebenarnya kan dengan adanya internet, betul nggak? Kita bisa akses YouTube, kita bisa akses Google, kita udah bisa literasi sendiri. Iya, betul. Sebelum masuk kelas sebenarnya udah bisa, karena semua informasi udah terbuka sekarang. Jadi artinya model pembelajaran sekarang itu, Laila, sebenarnya lebih banyak yang aktif harusnya siswa. Jadi di kelas itu sebenarnya sebagai sarana buat diskusi saja. Bukan lagi kayak dulu zaman Bapak, kalau nggak ada guru itu, waduh udah kayak mati kutu. Nggak bisa belajar, karena sumber ilmunya dari guru. Udah, kalau sekarang nggak ada guru pun, bisa dikasih, belajar. Ya, dikasih lomba kerja gitu ya, tugas dalam bentuk LKPD gitu ya, itu anak sudah bisa jalan, karena semuanya sudah ada di internet semua. Nah, hal itu tuh belum semuanya dipahami oleh anak-anak kita gitu. Nah, kalau semuanya paham terkait pola pendidikan sekarang itu, sebenarnya yang lebih harusnya aktif adalah siswa, bukan lebih dominan di guru gitu. Nah, makanya kalau misalnya anak ketinggalan, ya sebenarnya itu nggak perlu Bapak jawab juga pertanyaan. Karena tinggal anak banyak-banyak literasi aja kan. Tadi yang Bapak bilang buka-buka, apalagi di sekolah kan ada LMS ya, ada LMS, ada LMS-nya. Bapak Ibu guru selalu ngasih bahan ajar, ngasih penugasan itu melalui aplikasi LMS kan. Nah, makanya sebenarnya itu bisa dimanfaatkan, bisa baca-baca gitu. Kalau anaknya cerdas ya gitu. Oke. Oke nih Pak, kita masuk ke segmen jawab cepat ya Pak ya. Bapak harus jawab cepat. Siap. Tunas spontan. Susah nggak nih? Coba kita sebutin dulu ya pertanyaannya Pak. Siswa aktif atau siswa pintar? Aktif. Oke. Teori dulu atau praktik dulu? Praktik dong. Ulangan mendadak atau terjadwal? Terjadwal. Oke. Tugas individu atau kelompok? Individu. Oke. Kurikulum ketat atau fleksibel? Fleksibel. Satu kata untuk siswa SMK Tunas Media? Luar biasa. Asik. Satu kata untuk masa depan pendidikan? Indonesia maju. Oke Pak, tepuk tangan dulu dong untuk Pak Lukman. Oke Pak, saya punya beberapa pertanyaan dari siswa nih Pak yang mungkin relate banget untuk siswa SMK Tunas Media. Pertanyaan pertama, Pak, saya sering merasa tidak sepintar teman-teman. Bagaimana caranya supaya tetap semangat belajar nih Pak? Ya, sebenarnya tadi sempat saya singgung ya terkait tips belajar zaman sekarang ya. Sebenarnya nggak perlu minder ya, Bedanya teman kita yang pintar sama kita bisa merasa belum pintar, sebenarnya bedanya cuman mereka belajarnya pasti saya yakin lebih dulu dibanding dia, ya, dibanding tadi anak yang merasa nggak pintar, tidak pintar. Jadi tipsnya adalah jangan putus asa, jangan pesimis, terus banyak latihan, semangat terus belajar ya sampai benar-benar masuk ke dalam standar minimal, bahkan bisa lebih dari standar gitu. Karena ini kan kalau vokasi itu sekolah SMK kan lebih banyak praktik. Yang namanya keterampilan tuh harus sering banyak dilatih, betul nggak? Sepakat dong? Ya sama kayak gini lah, Laila pasti sebelumnya belum pernah nyobain naik sepeda. Ya waktu itu kecil. Mungkin nyobain latihan sama orang tua, jatuh. Coba lagi jatuh bahkan sampai luka. Lama-kelamaan dilatih terus sampai bisa. Betul nggak? Dilepas roda duanya ya, bisa 3 roda tuh ya, dilepas sampai akhirnya bisa berjalan sendiri, bahkan bisa bonceng. Itu kan proses, ya nggak? Proses, jadi harus latihan terus menerus. Maka tidak ada yang instan, ya. Yakin percaya akan kemampuan kita. Karena gini, Laila, yang Bapak tahu sama Bapak mengajar, Bapak yakin semua Bapak Ibu juga punya pengalaman yang sama. Yang masuk SMK Tunas Media itu kan nggak semuanya langsung jago, langsung pintar. Semuanya bahkan banyak, mohon maaf, ada yang belum pernah megang sama sekali komputer. Ya, tahu komputer tuh di Tunas Media aja mungkin. Mohon maaf ya, kasarnya seperti itu. Oh ini mouse, ini CPU, ini monitor. Karena Bapak lihat ada yang megang mouse aja masih gemeteran. Ya nggak? Nah, tapi lambat laun apa yang terjadi? Karena dia ulet, mau belajar, gigih, nggak patah semangat, terus latihan, mau nanya, ya mau ngulik gitu ya, sampai akhirnya malah dia jadi yang terbaik, gitu. Sering Bapak tidak hanya di Tunas Media ya, dari pengalaman sekolah terdahulu juga, malah yang menjadi juara nasional itu bukan yang sudah jago duluan, malah dia beranjak dari nol yang belum tadinya bisa apa-apa.
yang nggak bisa apa-apa tadinya jadi luar biasa, ya malah bisa jadi yang terbaik gitu. Nah itu ya. Oke. Jadi tetap semangat pokoknya, nggak Oh, usah pesimis, nggak usah mengeluh, Pokoknya nggak harus usah tetap nggak semangat pede. ya Pak ya, harus tetap konsisten dalam belajar ya Pak ya. Betul, Oke, setuju oke. sekali Oke. gitu. Pertanyaan kedua nih Pak. Ya, Kalau nilai kita jelek, apakah itu berarti kita gagal? enggak dong, nggak Enggak. gagal. Tadi kan Bapak udah sampaikan bahwa semuanya itu bagian dalam proses. Jadi jangan minder, terus latihan, latihan dan latihan. Ya sampai benar kamu mendapatkan suatu kompetensi yang mumpuni ya akibat kamu ulet tadi dengan latihan-latihan terus ya. Jadi kalau nilai jelek di awal harus menjadi motivasi diri harusnya ya. Oh, yuk berarti saya harus lebih baik lagi nih. Ya, jangan langsung putus asa. Justru menjadi pecutan buat kita. Oh, ini saya harus lebih giat lagi. Seperti itu Tidak ya. boleh putus asa ya Pak ya, Gitu. harus tetap Ya, optimis ya Pak. optimis. Oke. Pertanyaan ketiga nih, terakhir Pak. Lebih baik langsung kerja atau lanjut kuliah nih Pak? Mungkin ini relate banget dengan siswa kelas 12 ya, Pak. 11 saya Iya, yang betul, mau betul. lulus ya. Iya. Sebentar lagi ya. Kalau ngacu kepada visi SMK tentunya visi SMK itu adalah lulusan SMK harus siap kerja. Oke, Gitu, iya betul betul ya. betul. Tapi bukan berarti nggak bisa kuliah kan. Justru di SMK Tunas Mira Lela kelebihannya adalah siap bekerja ya, bisa kuliah juga. Bahkan Iya, bisa betul, betul. berwirausaha. Iya. Jadi kami insya Allah dengan pembelajaran yang sudah kita kasih ke anak-anak gitu ya selama 3 tahun ini, kurikulum SMK Tunas Mira sudah merancang sedemikian rupa sehingga 3 tahun mereka mengampu pendidikan di Tunas Media. Insya Allah kalau memang tadi yang seperti yang Bapak bilang, dia ulet, dia rajin, dia nggak patah semangat ya, terus mau ngulik ya, mau improve, mau explore kemampuannya, Bapak yakin mereka akan siap bekerja ya. Nah, kemudian kuliah juga pasti bisa ya. Iya betul. Alhamdulillah tuh banyak kok alumni Oh, ya? kita yang malah masuk PTN, lolos PTN, ada yang masuk ke UNS, ada yang masuk ITS, ada yang masuk UVN ya. Kemudian ada juga kampus-kampus yang swasta yang lainnya ya, tergantung minat dari anaknya Oke, sendiri. oke. Tiap tahun ada kok persentasenya, ada yang kuliah, ada yang bekerja. Tapi lagi-lagi kalau visi SMK tentunya bekerja dulu. Nah, kalau udah punya modal, angka lebih baiknya kuliah dengan biaya sendiri tanpa membebani orang tua. Lebih mulia itu kan Iya, betul, dibanding betul, kita Pak. masih begini nih, masih meminta terus sama orang tua. Ya kasihan lah. Mendingan kita SMK dulu ya, Kerja 3 dulu, tahun Pak. bekerja ya kan, punya modal lalu kita kuliah. Kuliah. Kuliah penting, wajib. Oke. Ya. Bahwa berpesan ke semua anak-anak Tunas Media. Menurut Bapak kuliah itu penting? Iya. Kenapa tuh Pak? Ya, sekarang gini, kalau di dunia pekerjaan kalau kita udah levelnya apa namanya, udah levelnya perusahaannya kapasitas besar ya, kan level perusahaan tuh ada yang rendah, menengah, ada yang tinggi kan. Nah, kalau kita pengen meningkat, background pendidikan wajib. Tidak hanya skill aja, background pendidikan karir itu kita pengennya nanjak kan, naik terus kan. Nah kalau udah ada yang di level mungkin level staff, nanti ada naik ke level manajemen. Nah itu biasanya background pendidikan itu ngaruh ya gitu. Jadi tetap Bapak sih berpesan kalau udah bisa bekerja sebaiknya lanjut kuliah ya. Iya, oke Pak. Kita boleh nggak sih aku nanya-nanya ke masa lalu Bapak nih? Ya. Kalau Bapak boleh kembali ke masa lalu dulu Pak nih, masa sekolah nih Pak ya. Apa yang ingin Bapak lakukan lebih baik? Kalau flashback ke belakang ya. Iya. Kalau Bapak sih ngerasa dulu ya yang sampai sekarang memang sesalkan gitu ya. Dulu itu nggak ini di bidang bahasa ya. Bahasa Inggris tentunya. Maksudnya gini, bahasa Inggris Bapak bisa tapi pasif. Ya, jadi kalau misalnya ngerjain baca sih ngerti, tapi kalau buat conversation, buat percakapan itu yang masih belum lancar Bapak. Belum lancar. Ya, mungkin kalau dulu Bapak concern di sana memperdalami bahasa Inggris ya, kan tentunya sekarang nggak jadi hambatan ya. Karena kalau bidang IT, kalau pengen karir kita bagus ditopang dengan bahasa juga Lela. Ya, supaya kita bisa network kita nggak cuma di dalam negeri, bisa juga ke luar negeri juga kan gitu. Dan Bapak berpesan ke semua anak Bapak juga kalau bisa didukung dengan bahasa juga ya. Bahasa Inggrisnya kalau bisa minimal bahasa Inggris itu bagus lah, bisa percakapan. Iya, karena bahasa Inggris tuh global ya Pak ya, internasional ya Pak. Iya. Tidak menutup kemungkinan kan. Apalagi sekarang program pemerintah sudah mulai ada program pemegangan ke luar negeri ya.
atau program untuk bekerja ke luar negeri. Nah, salah satu modalnya apa? Selain skill di bidang IT, kan bahasa juga. Iya, bahasa public speaking-nya harus dilatih ya Pak ya. Betul. Apalagi bahasa Inggris ya Pak ya. Oke. Oke Pak, boleh nggak sih Bapak pesan-pesan untuk siswa, pesan Bapak untuk seluruh siswa SMK Tunas Media agar benar-benar bisa bertumbuh dan siap menghadapi masa depan? Baik. Untuk siswa-siswi SMK Tunas Media, pesan Bapak terus giat belajar, ya, pantang menyerah. Kalau yang namanya hambatan itu udah pasti ada dimanapun itu, apalagi kita sedang belajar. Nggak bisa itu wajar. Yang penting kamu mau usaha terus, ya, terus mencoba, latihan terus, ya, jangan malu sama teman untuk bertanya dan harus pandai literasi, ya. Sekarang banyak informasi yang bisa kita buka. YouTube itu nggak cuma dipakai buat nonton saja, nonton hiburan, tapi juga bisa buat belajar. Apalagi ada AI itu tidak hanya untuk mengerjakan soal, tapi bisa buat kita mengimprove atau mengeksplor pengetahuan dan keterampilan kita. Jadi terus semangat, yang ulet, insya Allah kalau kita dari awal sudah gigih, udah ulet belajarnya, nanti kita tinggal petik hasilnya, ya. Itu mungkin dari pesan dari Bapak. Oke Pak. Oke, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan dari podcast ini. Terima kasih banyak Pak Lukman atas ilmu, motivasi dan insight yang luar biasa hari ini. Amin. Dan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berbagi cerita dan berbagi insight bareng kami podcast SMK Tunas Media. Semoga episode ini bikin kita sadar bahwa kurikulum itu bukan sekedar jadwal pelajaran, tapi arah untuk masa depan kita nih teman-teman. Karena setiap proses belajar adalah langkah kecil menuju karya nyata. Saya Lala Nur Aulia, host dari episode kedua kali ini, pamit undur diri. Dari Tunas tumbuh jadi karya hebat, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Dan di episode selanjutnya kita akan ngobrol bareng Ketua OSIS SMK Tunas Media 2026. Ini adalah TM Talk, satu suara banyak karya. Terima kasih. Terima kasih.